Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri minggu ini kita akan belajar tentang persekutuan dalam penderitaan Kristus. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 11, Rasul Paulus menuliskan pada waktu dia di penjara, dia berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Episode yang pertama ini saya beri judul, "Jadikan penderitaan Anda bermakna." Apakah penderitaan itu sekedar menjadi sesuatu yang menyakitkan atau bisa bertujuan kemuliaan Tuhan? Penyebab penderitaan yang kita alami bisa karena kesalahan kita atau juga disebabkan oleh orang lain. Dan kita akan melihat dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 4-9 menjadi teks kita pada hari ini. Paulus menuliskan ada berkali-kali kata penderitaan. Kalau kita bicara mengenai penderitaan yang Paulus alami, Paulus ini mungkin sudah bisa dikatakan sebagai orang Kristen yang standarnya begitu tinggi, begitu baik, pelayan Tuhan yang hatinya sungguh-sungguh terjual sepenuhnya kepada Kristus, bersedia membayar harga. Tetapi kenapa dia bisa menderita? Konsep yang salah di kalangan banyak orang percaya bahwa kalau saya bersama-sama dengan Tuhan, berjalan dalam kehendak Allah, sedang melakukan kehendak Tuhan, tidak mungkin saya akan mengalami penderitaan. Kalau kita membaca Paulus di sini, justru pada waktu dia sedang berada dalam kehendak Allah, dia mengalami semua penderitaan ini. Tentu kalau kita berdosa, pasti kita juga akan mengalami penderitaan karena dosa itu kan ada konsekuensinya. Tidak ada yang namanya gratis. Ketika kita tidak taat, kita pasti akan mengalami konsekuensi dari dosa kita. Dan dosa selalu menimbulkan penderitaan. Tetapi orang yang taat pun bisa menderita. Ayub 23 ayat 8-9 memberikan kepada kita sebuah perspektif tentang ketika kita berseru kepada Tuhan lalu tidak ada jawaban, apakah berarti Tuhan diam? Keheningan Tuhan tidak berarti Tuhan tidak terlibat atau Tuhan tidak peduli. Dikatakan sesungguhnya aku berjalan ke timur, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Bayangkan, Ayub sendiri orang benar mencari ke utara, selatan, timur, dan barat. Dia tidak menemukan Tuhan. Dan di sini di dalam 2 Korintus 1 ayat 8b dikatakan bahwa Paulus akhirnya mengatakan kami telah putus asa juga akan hidup kami. Nah, menarik di sini bahwa Paulus tidak menderita sendirian. Dia pakai banyak sekali kata kami di sini, berarti dia menghadapi penderitaan dengan orang yang bersama-sama dengan dia. Ini juga satu keindahan dalam konsep penderitaan atau tujuan dalam penderitaan orang percaya. Anda tidak sendirian menghadapi penderitaan. Tetapi bukan hanya penderitaan yang kerap kali muncul di dalam pernyataan Paulus ini. Di dalam bacaan ayat yang sama juga ditemukan berulang-ulang kata penghiburan. Dan di sini kata itu adalah kata yang dipakai seperti di dalam kitab Yohanes berbicara tentang Allah Roh Kudus, yaitu diberikan seorang penghibur. Penghibur yang artinya di dalam bahasa Yunani, seseorang yang mendampingi, seseorang yang berjalan bersama-sama dan menemani kita. Itu artinya penghibur. Ayat 3 dikatakan, Allah sumber segala penghiburan. Berarti Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan berbelas kasihan dan dia menjadi sumber penghiburan yang terbaik. 1 Korintus 10 ayat 13, kalau kita tahu bahwa di sini ayat yang paling populer yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Pada waktu engkau dicobai, Allah itu setia. Dan dia memberikan kepada kita, dikatakan apa? Kekuatan untuk menanggung, tetapi juga jalan keluar. Ketika Tuhan mengizinkan sebuah ujian terjadi dalam hidup kita, kita alami. Ia tidak membuat kita terjebak di sana. Tidak membuat kita kemudian hancur binasa. Tetapi dia menyediakan kepada kita pertolongan, kemampuan,
kekuatan untuk bertahan, dan jalan keluar. Haleluya. Penderitaan adalah fakta. Hidup ini memang seringkali juga menyakitkan. Dan ada penderitaan walaupun kita sedang berjalan di dalam kehendak Allah. Tetapi sewaktu kita berjalan dalam kehendak Allah dan penderitaan datang, ini adalah kabar baik. Kita diberikan penghiburan. Sumbernya datang dari Tuhan sendiri. Dan kita harus menaruh tujuan di sana. Tetapi yang kedua yang menarik, dan ini luar biasa, bahwa di setiap penderitaan ada kedaulatan Allah, the sovereignty of God. Artinya di sini Allah memegang kendali atas semua yang terjadi. Bila Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, atau terjadi di dunia seperti COVID-19 ini, maka Ia turut bekerja dalam segala perkara ini untuk mendatangkan yang baik. Untuk mendatangkan kebaikan kepada kita, untuk mendatangkan manfaat kepada kita. Tetapi, bila kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan, lalu kemudian kita diterpa oleh kesulitan yang menghasilkan penderitaan, maka kita mesti yakin ini. Allah sudah melewati dirinya. Penderitaan itu sudah lewat dirinya Allah, baru dipercayakan kepada kita. Jadi nggak tiba-tiba penderitaan jebret gitu, langsung masuk kepada orangnya. Enggak. Itu melewati Allah. Berarti Allah menahan itu dan memberikan itu kepada kita. Atau mengizinkan itu terjadi. Tapi harus sudah melewati Allah. Nah, di sini luar biasanya. Di sinilah kabar baik. Bahwa kalau itu sampai kepada kita, maka itu punya tujuan yang mulia dan ilahi. Dia izinkan itu terjadi berarti. Jadi, jangan percaya ada takdir. Kesialan, ciong. Atau sebaliknya, oh ini adalah hoki, ini adalah keberuntungan. Tidak ada kamus itu di dalam Alkitab. Terminologi itu bukan datang dari terminologi kekristenan. Kosakata keberuntungan, kesialan, takdir, hoki itu bukan pikiran konsep kekristenan. Karena kita bukan hidup random atau acak di sini. Yang tiba-tiba setiap hari Tuhan putar lotre, jebret, kamu dapat berkat, jebret, kamu dapat penderitaan. Enggak ada yang begitu. Allah yang memegang kendali. Karena Allah berdaulat dan Dia memegang kendali atas kehidupan kita, mari kita lihat contoh yang paling umum, yaitu 3 anak Ibrani di dalam kerajaan Babel. Ketika mereka menolak untuk menyembah berhala, maka 3 orang ini masuk ke dalam dapur perapian, bahkan dipanaskan 7 kali lebih panas. Dan mereka mengatakan, kalaupun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah berhala. Lalu ketika dia masuk ke sana, apa yang terjadi? Tuhan masuk ke sana. Ada 4 orang di sana. Tuhan masuk ke sana. Berarti, bila Tuhan belum keluarkan kita dari persoalan, belum keluarkan kita dari penderitaan, maka ada jalan lain. Izinkan Dia masuk ke dalam penderitaan kita. Ini yang namanya the fellowship of the suffering. Persekutuan di dalam penderitaan. Berarti kita izinkan Tuhan, ayo Tuhan, sama-sama dengan saya kalau gitu lewati masalah ini. Wah, luar biasa. Jadi kalau Tuhan tidak mengeluarkan kita dari penderitaan yang kita alami, izinkan Tuhan bergabung bersama dengan Anda. Sehingga keadaan akan berubah karena Tuhan masuk ke dalam situasi itu. Dan bila belum selesai, Allah mau kita bersekutu di dalam penderitaan itu bersama-sama dengan Dia. Sampai Kristus menjadi nyata. Penderitaan bisa menjatuhkan kita, tetapi tidak menghempaskan kita. Jika kita terus membawa identitas Kristus dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita tidak terhempas? Pakai identitas Kristus setiap hari. Itu yang membuat kita kuat. Pertahankan identitas kita. Remember who you are. Ingat siapa Anda dalam Kristus. Inilah waktunya kita tidak lari menjauh dari Allah, tapi kita justru lari mendekat kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Jangan lari, jangan pahit, jangan menjadi kecewa, tetapi lari kepada Tuhan. Allah tahu kok itu sakit. Allah tahu penderitaan. Allah tahu ketika kita diabaikan, kita dianggap anak bawang, kita tidak diterima pendapat kita dihina mungkin karena kita hari itu kekurangan uang. Direndahkan, tetapi dengar ini. Dia tahu ada sesuatu yang disediakan kepada kita di dalam penderitaan itu. Apa itu? Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kita. Sebuah pengalaman baru bersama dengan Tuhan
yang tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak mengalami penderitaan ini. Salah satu saat-saat yang terbaik yang bisa kita lakukan pada waktu kita sedang terluka adalah memikirkan orang lain yang punya masalah yang sama. Pada waktu kita sedang melepaskan penghiburan, justru kita menerima penghiburan dari Allah. Dan kita tidak bisa mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan inginkan kepada kita tanpa kita mau repot untuk memberi diri, menolong orang lain, melayani orang lain. Jangan menjadi egois pada waktu kita mulai sulit. Apa yang ada padamu, walaupun itu cuma 5 roti, 2 ikan, yang sederhana, berikan. Bersedia menjadi berkat kepada orang lain. Maka pengalaman kita akan bertumbuh bersama dengan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa penderitaan hidup ini memang mengalami banyak kesulitan. Tetapi kami bersyukur, kalau itu diizinkan, maka Tuhan Engkau bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi kalaupun itu Tuhan kami alami saat ini langsung, maka itu sudah melalui Engkau. Dan Engkau sudah menakar kekuatan itu dalam hidup kami. Supaya kemudian kami hanya bersandar hanya kepada Engkau. Biarlah pada saat ini kami tidak menjadi pahit. Tapi kami juga tidak hanya sekedar menanti pertolongan yang daripada Engkau. Tapi melangkah dengan iman untuk melayani orang lain. Dan percaya bahwa pertolongan itu akan datang melalui kami Tuhan untuk orang lain. Sewaktu kami melayani mereka. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa supaya saudara-saudaraku tidak menjadi pahit dan kecewa pada waktu sedang mengalami kesulitan ini. Karena Engkau bukan membuat kami stuck, terjebak, tapi Engkau akan membuat kami keluar dari masalah ini, tetapi juga menjadi dewasa dan menjadi serupa seperti gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.